Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mir'atu Zakiyah 19/11/2023 akan mempresentasikan tentang internal, operasional, governmental auditing. Audit internal. Menurut The Institute of Internal Auditor, audit internal adalah kegiatan penjaminan dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi suatu organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Audit internal merupakan bagian dari fungsi pengawasan, pengendalian internal yang memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian lainnya. Evolusi audit internal. Audit internal telah berkembang menjadi kegiatan yang sangat profesional yang meluas ke penilaian atau efisiensi dan efektivitas dari semua tahap operasi perusahaan, baik yang keuangan maupun non-keuangan. Saat ini, banyak perusahaan memiliki sebuah departemen audit internal, yaitu direktur atau manajer fungsi audit internal mungkin memiliki status manajemen senior. Audit internal memiliki tanggung jawab langsung kepada Dewan Direksi atau Komite Audit. Kode Etik Profesional AICPA. Kode Etik AIA dibagi menjadi bagian prinsip-prinsip etis maupun peraturan-peraturan etis. 1. Prinsip. Auditor internal diharapkan untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip berikut, yaitu integritas. Integritas para auditor internal menetapkan kepercayaan, dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan atau ketergantungan pada penilaian mereka. Objektivitas. Para auditor internal menunjukkan tingkat objektivitas profesional yang tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang diperiksa. Kerahasiaan. Para auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan atas informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otoritas yang tepat, kecuali ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya. Dan berikutnya kompetensi. Para auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan jasa audit internal. 2. Peraturan perilaku. Integritas para auditor internal. 1. Harus melakukan pekerjaan mereka dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab. 2. Harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan yang diharapkan oleh hukum dan profesi. Objektivitas para auditor internal. 1. Tidak boleh menerima apapun yang dapat mengganggu atau diduga akan merusak penilaian profesional mereka. Kerahasiaan. Para auditor internal. 1. Harus lebih bijaksana dalam menggunakan dan melindungi informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugas mereka. 2. Tidak boleh menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan yang sah dan etis organisasi. Kompetensi. Para auditor internal harus terlibat hanya dalam jasa-jasa di mana pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dimiliki oleh mereka. Audit operasional. Definisi audit operasional. Menurut The Institute of Internal Auditors, audit operasional adalah proses yang sistematis dari mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan ekonomi dari operasi sebuah organisasi yang berada di bawah kendali manajemen dan melaporkan hasil evaluasi bersamaan dengan rekomendasi untuk perbaikan kepada orang yang tepat. Audit operasional telah digunakan di masa lalu untuk mengidentifikasi berbagai kegiatan yang mencakup evaluasi terhadap 1. Kinerja manajemen, 2. Sistem perencanaan dan pengendalian kualitas manajemen, 3. Kegiatan dan departemen operasi tertentu. Audit operasional berkaitan dengan operasi non-keuangan entitas. Audit operasional atas unit non-pemerintah umumnya dibuat oleh auditor internal. Dalam beberapa kasus, auditor eksternal dapat bergerak
untuk melakukan audit. Bagian-bagian penting dari definisi audit operasional. A. Proses yang sistematis. Seperti dalam kasus audit laporan keuangan, audit operasional melibatkan serangkaian langkah-langkah atau prosedur yang logis, terstruktur, dan terorganisir. B. Mengevaluasi operasi sebuah organisasi. Evaluasi operasi harus didasarkan pada beberapa kriteria yang ditetapkan atau disepakati. Dalam audit operasional, kriteria seringkali dinyatakan dalam standar kinerja yang ditetapkan oleh manajemen. Dalam beberapa kasus, standar mungkin ditetapkan oleh lembaga pemerintah atau oleh industri. C. Efektivitas, efisiensi, dan ekonomi operasi. Tujuan utama dari audit operasional adalah untuk membantu manajemen dalam organisasi yang telah diaudit untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi operasi. Dengan demikian, audit operasional berfokus pada masa depan. Hal ini secara langsung bertentangan dengan audit laporan keuangan yang memiliki fokus historis. D. Melaporkan kepada orang yang tepat. Penerima laporan audit operasional yang tepat adalah manajemen atau individu atau lembaga yang meminta audit. E. Rekomendasi untuk perbaikan. Tidak seperti audit laporan keuangan, audit operasional tidak berakhir dengan laporan temuan. Ini meluas ke pembuatan rekomendasi untuk perbaikan. Pada kenyataannya, mengembangkan rekomendasi adalah salah satu aspek dari audit operasional yang paling menantang. Audit pemerintah. Audit pemerintah mencakup semua audit yang dilakukan oleh lembaga-lembaga audit pemerintah dan semua audit atas organisasi-organisasi pemerintah. Lembaga audit pemerintah meliputi U.S. General Accounting Office, the Defense Contract Audit Agency, badan-badan pemeriksaan negara bagian, dan State Audit Agency. Jenis-jenis audit pemerintah. Terdapat 3 jenis audit pemerintah yang diidentifikasi dalam standar audit pemerintah, yaitu 1. Audit keuangan, terutama berhubungan dengan memberikan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau sesuai dengan sebuah dasar akuntansi yang komprehensif, selain GAAP. 2. Perikatan atau penugasan atestasi, berhubungan dengan memeriksa, meninjau, atau melaksanakan prosedur yang disepakati pada sebuah pokok masalah atau sebuah asersi tentang sebuah pokok masalah dan melaporkan hasil. 3. Audit kinerja, memerlukan pemeriksaan bukti secara objektif dan sistematis. Audit kinerja memberikan informasi untuk meningkatkan operasi-operasi program dan memfasilitasi pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi atau melakukan tindakan korektif dan meningkatkan akuntabilitas publik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.